hari ini telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud PA Hafizahullah. Beliau Ustadz atau dai yang tinggal di Yogyakarta. Alhamdulillah, jazakallah khairah kepada Ustadz yang berkenan hadir pada hari ini. Dan insya Allah hari ini kita akan mengikuti kajian mengenai dengan tema Mutiara Faidah hari ini dari wasiat Luqman Al-Hakim. Di mana dalam wasiat ini tentu terdapat banyak sekali faidah, khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam wasiat ini tentu untuk sebelumnya kami mohon maaf ya karena di awal tadi sempat ada pendidikan masalah teknis, audio belum dapat terdengar, dan alhamdulillah sekarang sudah terhubung, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mulai untuk mengikuti kajian bersama Ustadz guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah. Sebentar lagi kita akan mulai untuk mengikuti kajian bersama Ustadz. Sembari menunggu, barangkali sedang dipersiapkan videonya atau persiapannya, kami sampaikan kembali bahwa acara ini diselenggarakan oleh Ta'limi Ali bin Abi Thalib, yaitu sebuah lembaga pendidikan setingkat TK dan SD yang berlokasi di Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, yang insya Allah pada tahun 2021-2022 nanti akan membuka pendaftaran untuk siswa baru maupun pindahan untuk setingkat TK dan SD. Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di website maupun di akun media sosial dan SD. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan segera mulai kajian bersama Ustazuna Afifi Abdul Wadud Hafizahullah. Wal yatafadhal mashkura. Segera mulai kajian bersama Ustazuna Afifi Abdul Wadud Hafizahullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, para ikhwan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan kajian walaupun lewat Zoom atau online. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ada poin-poin manfaat yang bisa kita dapatkan. Masa bisa mengambil tema dari kisah dalam Al-Quran ini kisah tentang Luqman Al-Hakim yang Allah berikan dalam Al-Quran, yang nasihat-nasihatnya tentu sangat bermanfaat untuk kita ambil sedikit pelajaran, karena tidaklah Allah SWT mengangkat kisah dalam Al-Quran kecuali dalam rangka untuk kita ambil pelajarannya. Karena tidaklah Allah SWT katakan fatabiru ya ulil albab, ambillah pelajarannya wahai orang punya ini hati yang punya akal. Fadzakir bin Abi tidak tanpa ini. Ingatkanlah manusia yang punya akal, sesungguhnya peringatan itu pasti akan dimakan bagi kaum ini. Dan kisah yang paling akurat dan paling banyak mengandung manfaat adalah kisah yang diangkat dalam Al-Quran Al-Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengisahkan kecuali sesuatu yang hak. Karena Allah tegaskan wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ungkapan Allah ada ungkapan yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi haditsa. Mana ada yang lebih baik ungkapannya, pembicaraannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita mengambil pelajaran yang penuh manfaat, sesuatu yang pasti benar dan banyak pelajaran di sana, maka belajarlah kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran ini. Luqman Al-Hakim seorang hamba saleh yang para ulama berbeda pendapat, ada mengatakan Nabi, ada mengatakan hamba yang saleh, tapi insyaallah yang terkuat adalah Luqman hamba yang saleh yang Allah berikan hikmah kepadanya. Sebagaimana seorang para sahabat pernah meresmikan sebuah ayat
yang terasa sangat berat bagi dirinya. Ini firman Allah SWT, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan mereka dengan kezaliman, Allah akan mereka adalah orang mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Tentu para sahabat orang yang sangat ambisi, orang memiliki semangat besar untuk meraih jaminan keamanan dan petunjuk dari Allah SWT. Akan tetapi syarat ini ternyata sangat berat. Harus jadi seorang mukmin yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Sedangkan para sahabat katakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlam nafsa. Mana ada di antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri, ya Rasulullah. Karena setiap kita pasti tergelincir dengan perbuatan kesalahan, dan kesalahan itu sebuah kezaliman. Dan kalau tidak syarat untuk mendapatkan jaminan petunjuk dan keamanan itu bebas dari kezaliman, maka ada di antara kita yang bebas dari kezaliman. Nabi katakan, laisada, bukan seperti itu. Alam tasma'u qala abdu saleh, tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, itu Luqman. Sehingga dikatakan, Nabi katakan, Luqman adalah abdu saleh. Ini hamba yang saleh, yang memiliki hikmah, yang Allah berikan padanya hikmah. Sehingga hikmah yang ada dalam Luqman adalah pemberian Allah SWT. Yang Allah katakan, walaqad ataina Luqman al-hikmata, dan sungguh telah kuberikan kepada Luqman ilmu hikmah. Sehingga hikmah yang muncul dari diri Luqman adalah pemberian Allah SWT. Karena memang tidaklah semua nikmat yang kita rasakan, nikmat fisik, nikmat batin, nikmat ilmu, nikmat sikap-sikap bijak, semuanya merupakan pemberian Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dan hikmah yang dimiliki oleh Luqman semata-mata adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah sendiri maknanya adalah diungkap oleh para ulama, yaitu ketepatan antara ucapan dan perbuatan, sehingga ucapannya senantiasa tepat dengan perbuatannya. Al-isabah wal sadar fil qawli wal amal. Ucapannya dan amalnya tepat, lurus, benar, sehingga orang bijak yang tepat, yang hikmah. Amalan yang tepat yaitu di saat yang tepat, kemudian dalam kondisi yang tepat, sehingga apa yang disampaikan adalah tepat sasaran di waktu yang tepat, ini dalam bentuk yang tepat. Fi'lul lati yang bagi, fi waqti lati yang bagi, ala wajhi lati yang bagi. Hikmah adalah perbuatan yang pas, kemudian di waktu yang pas, dan disampaikan ini kesasaran yang pas, sehingga betul dia adalah orang yang bijak, tepat dalam melakukan sesuatu. Itu dikatakan ini hikmah. Sehingga tentu hikmah tidak lepas daripada ilmu. Orang hikmah, orang yang hakim, orang mereka itu adalah hikmah, pasti mereka orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Hikmah yang dimiliki Luqman, satu di antara pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun katakan, ini anishkurli, hendaklah dengan hikmah itu dia bersyukur kepadaku. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkurli. Dan telah kuberikan kepada Luqman al-hikmah yang hendaknya
ini dia bersyukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggandengkan antara pemberian dengan iri sikap, iri syukur. Sebagaimana Allah berikan hikmah kepada seluruh para nabiullah alaihi salatu wassalam, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Allah berikan nikmat ini, berikan nikmat hikmah ini, telah Allah berikan nikmat yang sangat besar. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah itu, Allah berikan hikmah itu kepada orang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Nabiullah Daud, Assalamualaikum Mas. maka Allah perintahkan Daud untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini coba Wa atainahul hikmata harusnya ini masuk ke mic ini. wa fasal Ke khitab. ini. Dan kami berikan kepada ini Daud Ini harusnya kan masuk ke hikmah sini. dan Harusnya ini itu ke pembicaraan Black yang Magic. Tapi karena jelas. berubah ke Black Magic, suaranya Pembicaraan yang yang bagus. di Zoom hilang. Tapi Allah untuk berikan di pelakuan YouTube dan Nabiullah video, Isa. di YouTube dan Facebook Wa itu in jalan. allamtuka Jadi sekarang ini al-kitab anak wal pakai yang hikmah. ini Same Assistant Dan ini ingatlah kita kayaknya memberikan kepada yang ke yang bisa kitab dan MacBook-nya hikmah. ini. Dan diberikan kepada Nabi kepada Rasulullah SAW Nah, juga. itu aku juga bingung kok bisa Wa jadi kayak gini. anzalallahu Biasanya alaika kalau al-kitab ke Black wal Magic hikmah. ini langsung Dan diambil dari Allah turunkan kepada yang Nabi Muhammad Alkitab dan hikmah, kameranya. yaitu sunnah. Hikmah yang Allah berikan pada para Nabiullah alaihissalam, maknanya adalah wahyu. Oh, Disitulah kemudian para ulama ikhtilaf apakah Luqman adalah seorang nabi atau seorang ini hamba yang saleh. Dan jumhur para ulama mengatakan Luqman adalah hamba yang saleh, bukan seorang jadi nabi. Hikmah yang diberikan Allah pada Luqman adalah sikap-sikap yang tepat, ucapan yang tepat, yang kemudian ketika Allah berikan hikmah ini, syukurillah, agar ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemberian Allah menurut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. iya, kelipan. Yang syukur ini akan menjadi pengikat nikmat. Coba pakai Sehingga dikatakan para salaf kita qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan ini kesyukuran. Dan syukur rukunnya coba tanya saya. yang pertama adalah Coba dulu. Ya, dia mengakui nikmat tersebut. Dia tahu bahwa apa yang dirasakan adalah sebuah nikmat. Bersyukur dengan hati. Ini hatinya mengenal bahwa apa yang sedang dirasakan sebuah nikmat, dan dia tahu nikmat ini datangnya dari Allah sang pemberi nikmat, sehingga mengenal nikmat dan mengetahui nisbat nikmat tersebut. Ini dengan hati kita, bersyukur dengan hati kita, ma'rifatun ni'mah, dan mengenal ini zat yang memberikan nikmat tersebut, al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang Anda rasakan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang mencurahkan pada kita nikmat. Sehingga orang yang mereka mengenal bahwa semua yang dia dapatkan, berbagai macam kelebihan yang dia miliki, berupa apapun, semuanya semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan ujub, dia tidak akan sombong, karena dia tahu persis apa yang dia dapatkan ini semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang tertuntut adalah bagaimana dia mengenal nikmat itu sebagai nikmat, dan dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah sang pemilik nikmat. Ini rukun nikmat atau rukun syukur yang pertama. Rukun syukur yang kedua adalah dengan lisan kita. Di mana lisan kita mengucapkan kalimat
Alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan termasuk di antara syukurnya lisan adalah tahadduts bi nikmatillah. Fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Hendaklah terhadap nikmat Allah Anda bicarakan. Anda ceritakan pada kawan, Anda ceritakan pada orang lain sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menceritakan, menyampaikan nikmat-nikmat ini yaitu kepada orang-orang yang Anda pandang layak. Yang kalau Anda ceritakan nikmat itu, dia akan ikut senang. Dan bahkan boleh jadi mendoakan Anda. Kan terkadang orang kita ceritakan nikmat kepadanya, dia dengki. Dia kemudian membenci. Bahkan dia berkhayal untuk menghilangkan nikmat, melenyapkan nikmat itu dari diri kita. Itu rukun yang kedua, yaitu syukur dengan lisan kita. Syukur dengan anggota badan kita, yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara mensyukuri nikmat dengan anggota badan kita adalah menampakkan asar nikmat Allah Ta'ala. Ketika kita dimudahkan, kita dilebihkan dalam pemberian belanja, keuangan, maka selayaknya kita memakai baju yang merupakan cerminan kita diberikan nikmat Allah Ta'ala. Kita membeli kendaraan yang merupakan cerminan daripada Allah telah memberikan nikmat pada dirinya. Sehingga tidak menampakkan seakan-akan dia tidak diberikan nikmat Allah sama sekali. Seakan-akan Allah tidak berikan kepada dia apa-apa. Ini termasuk bagian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia gunakan nikmat itu ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah inginkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita mensyukuri nikmat Allah, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kalian semuanya. Wa in kafartum in adabi lasyadid. Kalau kalian kufur kepada Allah, sungguh adab Allah ini sangat pedih. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an iskurillah. Dan telah kuberikan pada Luqman yaitu hikmah, sikap-sikap yang tepat, ucapan-ucapan yang tepat sehingga bersikap bijak, memiliki kalimat-kalimat yang sangat berkualitas, sangat berbobot. Lalu Allah perintahkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, apa yang kita lakukan dengan bersyukur ini bukan untuk Allah Ta'ala. Perintah Allah untuk kita bersyukur bukan karena Allah membutuhkan kita. Tetapi kesyukuran kita untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Barang siapa yang dia bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Allah sama sekali tidak membutuhkan ketaatan kita, ketakwaan kita dan segala yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Menerangkan tentang kemahakayaan Allah. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yaitu tegaskan dalam hadis qudsi tentang kemahakayaan Allah yang tidak membutuhkan apapun dari para hamba Allah. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi,
law anna awalakum wa akhirakum wa nisakum wa jinnakum ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir kalian di puncak ketakwaan kepada Allah, semua kalian seperti Jibril atau kalian semuanya seperti Rasulullah Muhammad SAW, maka sama sekali tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, sebaliknya seandainya kalian semuanya manusia dan jin semuanya berhati iblis, di puncak kekafiran kedurhakaan seperti iblis, maka tidak sedikit pun akan mengurangi kerajaanku. Ini penjelasan tentang kemakayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Karena sungguhnya kitalah yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan kita. Allah tegaskan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, hendaklah, wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir, yang fuqara, yang fakir ilallah, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya lagi maha ini terpuji. Allah tidak pernah kekayaannya berkurang dengan diminta para hamba. Allah tidak pernah kerepotan dalam memenuhi permintaan para hamba, dan Allah tidak membutuhkan apapun kepada ini para hambanya. Bahkan Allah yang mencukupi segala-galanya. Dan Allah tidak pernah tercela. Allah senantiasa terpuji. Walaupun tidak ada hamba ini yang mereka menyembah Allah, maka Allah tetap dalam keadaan terpuji. Para pemirsa, ikhwani fillah wa akhwati billah rahimakumullah. Ini juga termasuk di antara pendidikan. Seorang ayah atau orang tua hendaklah mendidik kita, mendidik dirinya, anak-anaknya untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Malam yaskurillah wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita juga hendaknya kita membiasakan ucapan terima kasih ketika mendapatkan kebaikan apapun dari orang lain. Kita anggap sekecil apapun kebaikan itu, hendaknya kita mengucapkan terima kasih, jazakallah khair, jazakumullah khair. Sehingga ada ketawadhuan. Tidak menunjukkan sikap yang angkuh, yang sombong, seakan dia tidak membutuhkan, sehingga mendapatkan kebaikan, segala macam kebaikan, dia pun gak ada ucapan terima kasih sama sekali. Ini tentu ada sikap-sikap yang salah. Bukan sikap seorang muslim dan bukan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mulai masuk pada apa yang berkaitan dengan ini Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada ini anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ketika Luqman mengatakan ini kepada ini anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia dalam kondisi memberikan nasihat, pelajaran kepada sang anak. Orang tua hendaknya perhatian kepada anak. Dengan memberikan nasihat, memberikan pelajaran, hendaknya orang tua menjadi guru pertama bagi anak. Jangan orang tua pasrah pendidikan kepada para guru di luar. Hendaknya orang tua menjadi guru pertama kepada sang anak. Tidak banggahkah seandainya anak Anda akan senantiasa menisbatkan pendidikannya, pelajarannya, apa yang dia dapatkan dari ayahnya?
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menasihati dua orang dari Basrah yang menceritakan di masyarakatnya telah berkembang pemikiran mengingkari takdir, beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang didengar min abi, dari ayahku. Ini berkata ayahku. Berkata ayahku. Yang ayahku mendengar dari Rasulullah SAW. Sehingga alangkah sangat bangganya Anda, seandainya anak Anda demikian sikapnya. Dan itu tentu hasil pendidikan orang tua. Memberikan nasihat, membimbing sang anak, ngasih pelajaran-pelajaran kepada sang anak, sehingga anak-anak mendapatkan pelajaran dari orang tuanya tentang berbagai macam perkara yang mesti dia kenal dalam kehidupan ini. Yang sampai justru anak-anak kita mendapatkan pelajaran dari orang tidak jelas, dari media yang tidak jelas, dari fasilitas yang tidak jelas. Hendaklah kita berusaha untuk melakukan pendidikan pada para anak. Mau'idhah, nasihat. Yang mau'idhah ini adalah nasihat dengan ada unsur menakut-nakuti, sehingga dia membekas dalam hatinya. Ada sesuatu yang menyentuh dalam hatinya, sehingga para sahabat pernah mengungkapkan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami, sebuah nasihat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami berurai air mata. Karena menyentuhnya nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas nasihat yang paling manfaat, nasihat yang disampaikan dari hati ke hati. Minal qalbi ilal qalbi. Yang keluar dari tulusnya hati, dia insya Allah akan sampai kepada hatinya seorang. Sehingga orang tua pula ketika memberikan nasihat adalah dia betul-betul ini keluar dari hati nuraninya. Memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Dan hendaknya mengetahui fikih bagaimana cara memberikan nasihat yang terbaik. Karena memberikan nasihat pun ada fikihnya. Ada tata caranya yang perlu difahami. Jangan sampai nasihat Anda tidak diterima oleh orang yang Anda nasihati. Karena salah caranya. Karena memberikan nasihat tanpa adab, maka membutuhkan yaitu pemahaman tentang tata cara memberikan nasihat yang tepat kepada orang lain. Nasihat Luqman kepada sang anak, berapa katakan ya bunayya, ini nasihat pertama, ya bunayya, wahai anakku. Kalimat ya bunayya adalah kalimat yang menunjukkan tentang hubungan kasih sayang orang tua pada anak. Panggilan kemesraan. Panggilan kasih sayang kepada sang anak. Ada unsur rahmah. Ada unsur kasih sayang di situ. Sehingga panggillah anak-anak Anda dengan panggilan yang dia suka. Dan yang menunjukkan tentang kelembutan Anda. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim memanggil ayahnya pula dengan panggilan kehormatan atau panggilan kecintaan kepada sang ayah, ya abati. Yang panggilan ini menunjukkan tentang sayangnya anak pada orang tua. Sangat inginnya anak akan kebaikan orang tua. Sehingga memanggil dengan penuh kasih sayang kecintaan. Ya abati, wahai ayahandaku. Demikian pula berkaitan dengan yaitu sang anak, orang tua kepada sang anak. Hendaknya orang tua betul-betul memanggil anak dengan panggilan yang menunjukkan orang tua memiliki cinta kasih, memiliki sayang ini kepada sang anak. Pelajaran pertama yang diberikan orang tua kepada sang anak seperti Luqmanul Hakim ini adalah pelajaran akidah tauhid. Ini pelajaran pertama dan utama dan yang paling pokok sebelum pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bagaimana anak mengenal Allah dan mengenal hak-haknya Allah, mengenal kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah. Ini dasar yang pertama yang mesti ditanamkan kepada sang anak. Dan inilah akan menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Pendidikan akidah
sebagaimana bimbingan Allah melalui Rasulnya SAW, pendidikan pertama. Bukankah Rasul kita yang mulia SAW telah mendidik kaumnya, mendidik umat ini dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala 13 tahun. 13 tahun. Rasulullah SAW mengajak mereka dengan kepada tauhid, akidah tauhid, dan bahkan selama 13 tahun hampir tidak ada ayat ahkam yang turun kecuali salat ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Semuanya bicara tentang masalah akidah dan tauhid. Karena ini merupakan pondasi, merupakan dasar. Para dai, demikian pula ketika membangun masyarakatnya, hendaklah diawali dari membangun pondasinya. Membangun akidah umat ini dengan mengajarkan akidah tauhid, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar kita untuk melakukan berbagai macam amaliyah, ibadah, ubudiyah. Kenalkan anak kita kepada Allah dan kenalkan kewajiban anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban pertama adalah mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah taala. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai nak, jangan menyekutukan Allah, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Konon dikatakan bahwasanya anaknya Luqmanul Hakim asalnya adalah musyrik. Sehingga dinasihati sesuatu yang paling mendasar. Berikan nasihat, diajari, dinasihati terus dengan kesabarannya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Karena muamalah kita, walaupun dengan orang yang musyrik, wajib menunjukkan muamalah yang baik. Kita diajarkan oleh Allah muamalah yang adil dan fadl. Muamalah kita diajarkan muamalah yang adil dan fadl. Sehingga muamalah kita adalah al-adil wal fadl, antara keadilan dan keutamaan. Tidak boleh kita zalim. Tidak boleh kita zalim. Termasuk bagaimana ketika Allah mengajarkan pada kita bermuamalah dengan orang-orang kafir musyrik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini adalah ajaran Islam. Ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Tidak boleh kita zalim walaupun pada orang kafir. Yang diajarkan adalah keadilan dan berbuat al-fadl dan keutamaan. Al-Luqman demikian pula terus menasihati anaknya. Sampai kemudian dia yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dosa yang paling besar. Dan ini ditanamkan sejak kecil, sejak anak-anak. Lihatlah bagaimana Luqman, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada Ibnu Abbas. Yang saat itu masih berumur kira-kira 9 tahun. Tapi telah beliau sampaikan sesuatu yang sangat ini berkualitas. Ya gulam, ihfadillah yafadka. Ihfadillah tajiduhu tujak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Isi atau nasihat yang isinya adalah agar menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, agar menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, minta kepada Allah, beristianah hanya kepada Allah. Maka kita pun hendaknya mendidik anak-anak kita seperti itu. Bagaimana selalu mengarahkan kepada Allah. Kalau punya kebutuhan, arahkan kepada Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan mengandalkan Anda. Jangan mengandalkan ini diarahkan mengandalkan orang tua. Kalau minta apa-apa, mintalah kepada bapakmu. Ada bapak, tenang, ada bapak. Ini adalah pendidikan yang enggak bagus. Pendidikan yang bagus, pendidikan yang mengarahkan anak itu bagaimana bergantung kepada Allah Ta'ala.
segala sesuatu yang mengarahkan permintaan kepada Allah Ta'ala. Ajari jangan sampai hati itu bergantung kepada makhluk. Karena tauhid mengajarkan ketergantungan totalitas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menggantungkan kepada makhluk. Dikatakan al-Imam Ibnu Qayyim bahwa setar kerusakan itu, sebab pokok kerusakan itu adalah ketergantungan hati kita kepada makhluk. Bagaimana kita menggantungkan kepada makhluk sedangkan makhluk itu lemah? Kalau menggantungkan, gantungkan kepada Allah yang Maha Kuat, Al-Qawiyyu, dat yang Maha Kuat. Gantungkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan kepada makhluk. Ini pendidikan tauhid dan itu tanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Sehingga mereka senantiasa menggantungkan harapannya, menggantungkan keinginannya, menggantungkan permintaannya, menggantungkan kebutuhannya hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada orang lain. Ini adalah pendidikan yang bagus. Sehingga bagaimana diarahkan betul-betul anak atau manusia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk adalah menjadi sebab-sebab, tapi jangan sampai kita menjadikan ketergantungan hati kita kepada ini makhluk. Dan syirik, dikatakan Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu ada dzulmun nafsi li ghairi, dzulmun nafsi li nafsi, dzulmul abdi li nafsi, dzulmul abdi li ghairi, dzulmul abdi li rabbi. Zalim itu ada 3. Zalimnya hamba kepada diri sendiri dan untuk maksiat-maksiat sehingga mempersembahkan untuk dirinya perkara-perkara yang buruk. Ini dia zalim, sehingga dia tidak memuliakan dirinya. Zalimnya manusia kepada orang lain. Ini zalim yang tidak akan dibiarkan Allah Ta'ala. Zalim yang akan diselesaikan Allah, kalau nggak di dunia, di akhirat akan Allah selesaikan. Dengan cara ini membayar kezaliman dia dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki kalau dia punya kebaikan. Kalau tidak, keburukan orang lain diambil, digabungkan pada keburukan dia. Sehingga banyak orang-orang yang akan bangkrut dari kiamat kelak karena dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Lalu kezaliman yang terbesar, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak terbesar? Allah yang mencukupi Anda, yang menciptakan Anda, yang mengurus Anda. Lalu Anda menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apa-apa, yang tidak menciptakan, yang tidak mengatur segala-galanya. Ini kezaliman yang paling besar. Syirik adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itulah, demikian pula syirik dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kalau sampai matinya dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik yang levelnya di bawah kesyirikan atau kekafiran, maka Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa tersebut. Syirik ini kedustaan yang paling besar. Syirik adalah kedustaan yang besar, kesatuan yang paling jauh. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, dia telah membuat kedustaan, membuat dosa yang sangat besar. Dia telah mengadakan kedustaan, membuat dosa yang paling besar. Syirik kedustaan. Karena syirik itu artinya dia mengadakan sesembahan yang palsu. Yang palsu. Bagaimana tidak? Selain Allah itu enggak layak disembah. Kenapa? Karena tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga ketika orang menyekutukan Allah telah membuat kepalsuan. Yang mereka sembah itu sesembahan yang palsu. Karena enggak punya rububiyah dan enggak punya kesempurnaan sifat. Syirik pula dikatakan adalah kesesatan yang sangat jauh. Setiap orang yang menyimpang dari siratal mustaqim sesat. Tapi sesat yang paling sesat adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa menyekutukan Allah, maka dia telah sesat dengan sesatan yang sangat jauh. Dan syirik itu akan mengancam hancurnya semua kebaikan yang dilakukannya. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka akan membuat seluruh amal mereka ini hancur binasa. Oleh karena itulah syirik adalah perkara haram yang terbesar yang dilarang oleh Allah pertama kali. Dan termasuk akbarul kabair,
Ala unabiyukum bi akbaril kabair? Qulna al-israku billah. Qulna ya Rasulullah, qulna bala ya Rasulullah. Kata Nabi, al-israku billah. Maukah aku kabarkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Tentu ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata Nabi, al-israku billah, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah SWT. Syirik, orang-orang yang mereka ini diharamkan Allah baginya jannah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya di neraka dan tidak akan ada penolong baginya. Dan Allah zat yang paling tidak membutuhkan dengan syirik. Ana akhna syuraka ani syirki. Aku zat yang paling tidak membutuhkan dengan sekutu. Man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi faraktu wa syirka. Barang siapa beramal suatu amalan yang dia menyekutukan aku denganku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya ini tersebut. Dan Nabi paling mengkhawatirkan umatnya ini dari terjerumus dalam syirkun asghar, yaitu riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah ini syirkun, yaitu asghar. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menegaskan para hamba ketika di akhirat kelak, Allah katakan orang yang paling ringan ini nerakanya dari kiamat kelak. Kata Allah, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta tabtadi bih." Orang yang paling ringan azabnya ini, Allah katakan, seandainya kamu memiliki bumi dan seisinya, apakah kamu akan menebus azab ini dengan bumi dan seisinya? Fakata dia, na'am, iya. Itu orang yang paling ringan azabnya di neraka. Kata Allah, aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita ila an tusyrika bi. Aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu semuanya. Ketika Anda masih di sulbinya Adam, jangan kamu menyekutukanku kepada dengan sesuatu pun, tapi ternyata kamu enggan, kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara wasiat Luqman kepada sang anak. Ini inna syirka la dzulmun adzim. Pendidikan pertama adalah pendidikan akidah. Ini yang akan menjadikan asas pokok untuk membangun semua amal-amal yang akan mereka tegakkan dengan asas tauhid ini. Intinya pendidikan tauhid, pendidikan yang pertama dan utama. Jangan pernah kosong kurikulum kita dari pendidikan tauhid, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan hak-hak Allah, dan mengetahui tentang segala hal yang akan merusak yaitu agama kita, yaitu karena kita terjebak dalam perbuatan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua berkaitan dengan birrul walidain. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang birrul walidain, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an iskurli wali walidika ilayal masir. Dan kami wasiatkan pada Luqman, kami wasiatkan pada manusia. Perkataan ini sebanyak kepada Allah SWT atau Luqman yang mengajarkan kepada manusia, dikatakan Allah Ta'ala, intinya adalah wasiat berkaitan dengan birrul walidain. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya, hamalathu ummuh, yang ibunya telah mengandung dia, wahnan ala wahnin, yang lemah semakin lemah. Yang mengandung itu lemah dan semakin lemah, tambah lama semakin lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan yang telah mengasuhnya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu, ilayal masir, kepadakulah kamu akan ini kembali. Allah ingatkan berkaitan dengan ini orang tua ini, birrul walidain adalah akhlak yang tumbuh dari orang yang bertauhid. Sangat erat hubungan antara akidah dengan munculnya akhlak, termasuk yang tadi birrul walidain. Orang yang semakin sempurna imannya, semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna akhlaknya. Sehingga Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna akhlaknya adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya,
ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ini penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang paling pertama kali di antara para hamba Allah ada akhlak kepada orang tua. Diiringkan antara birrul walidain dengan tauhid. Allah banyak mengiringkan kewajiban birrul walidain dengan kewajiban mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua kamu adalah berbuat baik. Kemudian qul ta'ala atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Dan marilah ke sini akan bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jangan kamu sekutukan Allah dengan suatu apapun, dan kepada kedua orang tua kamu adalah kamu berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah telah menetapkan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua Anda adalah berbuat baik, berihsan. Allah kaitkan antara birrul walidain dengan tauhid. Sehingga kesempurnaan orang bertauhid itu dengan mewujudkan birrul walidain. Dan birrul walidain adalah akhlaknya para anbiya, akhlaknya para nabi. Wa barran biwalida ini dan Nabiullah Isa dikatakan wa barran, dan orang sangat berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Demikian pula semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Ini akhlaknya ahli tauhid. Sehingga orang yang mereka mentauhidkan Allah hendaklah dia betul-betul mewujudkan sikap birrul walidain. Dan tentu ada pembahasannya khusus berkaitan dengan kewajiban birrul walidain dan kisah-kisah para salaf, bagaimana mereka birrul walidain, bagaimana para sahabat mereka birrul walidain, bagaimana para salaf kita mereka birrul walidain. Di antara kisah para salaf kita, Husain, atau di antara para salaf kita, di antara mereka ketika mereka tidak pernah kelihatan makan bersama dengan orang tuanya. Padahal dia terkenal orang yang sangat birrul walidain. Ketika ditanya kenapa? Karena aku khawatir seandainya aku mengambil duluan apa yang diminati oleh orang tuaku. Sehingga ada kekhawatiran durhaka kepada orang tua dengan cara seperti itu, langsung atau tidak langsung. Ini luar biasa. Di antara mereka ketika melihat yaitu kalajengking, maka begitu masuk lengnya, tangannya itu dia masukkan ke leng itu untuk menutup. Yang dia tahu resikonya, dia akan ngentuk. Apa alasan dia? Kalau nanti kalajengking ini sudah ngentuk atau sudah menyengat, maka orang tuanya aman. Karena dia sudah kehilangan yaitu entopnya itu tadi itu. Di antara mereka, di antaranya pernah ada orang mereka itu tawaf dengan menggendong ibunya. Dan di situ ada Ibnu Umar. Dan dia tanyakan, apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Kata Ibnu Umar, bahkan walaupun hanya ngedenan orang tua Anda ketika melahirkan, itu belum terbalas. Tapi kamu sudah berbuat baik kepada orang tua kamu. Demikian pula kisah berkaitan dengan 3 orang yang terjebak di goa. Yang kemudian masing-masing mereka berdoa dengan wasilah amal solehnya. Satu di antaranya berwasilah dengan amal soleh berbakti pada orang tua. Di mana dia senantiasa pulang dengan membawakan peran air susu untuk kedua orang tuanya. Satu saat dia terlambat, orang tuanya telah tertidur. Maka susu pun dia tunggu orang tuanya sampai bangun. Dia tidak berikan walaupun keluarganya malam itu merengek-rengek karena dalam rangka ingin mendahulukan orang tuanya. Ini semuanya di antara bentuk-bentuk birrul walidain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana birrul walidain. Wala taqul lauma ufin wala tanharhuma. Wasahaya ini jangan kamu ucapan untuk kedua orang tua kamu itu ucapan uf. Ucapan uf itu ini ucapan jelek yang kadarnya itu mendoakan orang tua, itu diantara yang Allah ajarkan berkaitan dengan birrul walidain. Ala kulli hal, bahwasanya seorang anak mesti dia tahu tentang bagaimana susahnya, bagaimana kewajiban birrul walidain.
Orang tua perlu anak juga dibiarkan liar tanpa pendidikan, tanpa arahan orang tua, bakal diserahkan. Ini perkara yang tidak gampang, tidak mudah. Sehingga agar anak tunjukkan hadis Nabi tentang fala tutihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbuat baik pada tentang urusan agamanya, akidahnya, tauhidnya, nggak boleh rusak seujung rambut pun. Akidahnya nggak boleh bergeser seujung rambut pun. Ini urusan yang paling mahal yang pada makhluk dalam urusan ini kemaksiatan kepada Allah Al-Khaliq. Sehingga ketaatan itu kepada Allah Al-Khaliq. Tetapi membangun muamalah kepada orang lain, orang tua atau orang lain, maka diajarkan muamalah yang baik. Bagaimana tetap menjadi orang yang beradab. Beradab dalam perkataan, beradab dalam perbuatannya, sehingga betul-betul Islam mengajarkan masalih yang hakiki. Allah katakan, wasahib ma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk jalan kehidupan ini, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang mereka senantiasa kembali kepadaku. Kita diperintahkan Allah menjadi hamba-hamba Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Jadilah kalian orang-orang yang munibuna ilallah, yang selalu kembali kepada Allah. Munibun, al-inabah itu taubat plus. Kita ini orang yang tidak pernah lepas daripada kesalahan dan ketergelinciran, sedikit atau banyak. Sehingga Allah senantiasa kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Inabah itu bertobat kepada Allah dan kemudian diikuti dengan semangat beramal mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu inabah. Hendaklah kita senantiasa mengikuti jalannya orang mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Ini pula isyarat untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang para sahabat kata Ibnu Qayyim, semua para sahabat kullu sahabah munibuna ilallah. Para sahabat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan kehidupan yang layak kita ikuti. Sehingga berislam itu sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama, kuncinya adalah untuk Anda lurus itu adalah Anda berislam di atas Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Inilah jalan yang lurus. Inilah siratal mustaqim. Anda tinggalkan cara berislam seperti ini, Anda masuk ke lorong kesesatan. Jauh atau dekat. Anda akan sesat. Ini sekadar sesuai dengan kadar jauhnya Anda dari jalannya para salaf. Allah telah menjadikan para sahabat rekomendasi dalam kita mengikuti agama dan beragama. Yang Allah tegaskan, wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla man tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang mereka durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, akan kami palingkan kemana dia berpaling dan akan kami lemparkan dia ke dalam jahanam. Beragama dengan mengikuti para sahabat Nabi sebuah tuntutan, sebuah kewajiban. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Tetaplah Anda di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kelurusan dalam beragama. Itu mengarahkan beragama itu mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jika tidak, Anda pasti akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Anda akan menggunakan akal pikiran Anda sendiri. Anda akan menggunakan perasaan Anda sendiri. Dan itu pasti akan menyesatkan kita di jalan Allah Ta'ala. Berapa banyak yang tidak kita fahami dengan jelas kecuali kembali kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau kita kembalikan pada akal kita masing-masing, maka akal itu ukul, buahnya akal. Sehingga akan menjadilah sekian banyak kelompok orang dalam beragama. Satu pembahasan katakanlah tentang asma wa sifat. Ketika manusia kembalinya kepada akal, tidak ada taslimnya kepada nas, maka jadilah Jahmiyah, jadilah Mu'tazilah, jadilah Asy'ariyah, dan jadilah yang lain-lainnya sekian banyak. Sekian banyak. Itu karena kembali standarnya kepada akal dan tidak ada taslimnya kepada nas.
tidak ada ketundukannya kepada nas. Intinya, jalan beragama yang lurus adalah mengikuti jalannya para salaf, yang mereka para sahabat, yang mereka semuanya munibuna ilallah, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang mereka senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Ini penegasan tentang jalan hidup. Jalan yang menyelamatkan kita adalah mengikuti jejaknya orang-orang mukmin yang senantiasa kembali kepada Allah, yaitu mereka para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian, thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kepadakulah kalian akan dikembalikan dan akan aku kabarkan semua yang kalian lakukan. Di sini berkaitan dengan diajarkannya tentang al-iman bil yaumil akhir. Tanamkan itu kepada anak-anak. Iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir. Bahwa semua yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan. Di hadapan Allah akan ada hari pengadilan. Allah akan membalas semua amal manusia. Yang yaumul akhir ini, yakni hari kiamat, adalah hari orang untuk panen apa yang dia tanam di dunia. Sehingga adalah orang perhatikan apa yang telah dia tanam di dunia sekarang ini. Jangan membayangkan dia akan panen duren kalau dia hanya menanamnya itu adalah tanaman-tanaman yang suket atau hanya rumput-rumputan. Nggak akan mungkin dia panen duren. Kalau Anda sekarang di dunia itu panen, ya ini menanam tauhid, menanam ittiba'us sunnah, menanam amal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhai, maka berharaplah panenannya pun seperti yang Anda tanam. Tapi kalau Anda sekarang menanam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, jangan membayangkan Anda akan panen sesuatu yang hasilnya adalah surga, Jannatul Firdaus. Sehingga akhirat adalah hari kita panen, sekarang ini hari kita bercocok tanam. Yang kata Ali bin Abi Thalib, beliau menasihatkan kepada kita sekalian, ini al-yauma amalun wala hisabun. Hari ini adalah hari kita beramal. Belum waktunya kita panen. Ini panen secara sempurna maksudnya itu. Adapun pemberian-pemberian Allah, kebaikan yang Allah berikan pada kita sudah ada, tapi belum sempurna. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya sempurnanya balasan kalian adalah di hari kiamat kelak. Sehingga apa yang kita harapkan sempurna mendapatkan balasan Allah adalah kelak di hari kiamat. Ini penanaman akidah tentang yaumul akhir. Dan sangat berbeda antara orang-orang yang mereka ditanamkan keyakinan tentang yaumul akhir dengan tidak. Lihat aja, sekarang ini orang mereka mengenal Allah, faham tentang syariat agama Allah, dia berharapkan surga, takut dengan neraka, dia yakin tentang adanya yaumul hisab, dia akan dihisab, di audit semua amal-amal dia. Dengan orang mereka tidak punya keyakinan tentang yaumul akhir. Hidupnya bebas kayak binatang, tidak peduli dengan aturan agama, bahkan menentang dan benci. Ini kehidupan orang mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal kehidupan yaumul akhir. Maka kewajiban orang tua ada di antaranya menanamkan bagaimana sang anak punya ini hadapan dengan kehidupan setelah kematian. Kalau Anda ingin kembali kepada Allah dalam keadaan aman, nyaman, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya hari ini sebelum Anda kembali kepada Allah Ta'ala. Persiapkan dengan baik sehingga memiliki bekal yang bermanfaat untuk saat Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqman mengatakan, "Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin." Wahai anakku, seandainya Anda memiliki sebuah kebaikan atau amalan, ya bunayya, inna intakum mithqala habbatin min khardalin fis samawati, ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya bunayya, innaha intakum mithqala habatin min khardalin
fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada misqala dzarrah, jika Anda melakukan suatu perbuatan misqala dzarrah sebesar semut hitam, sebesar biji sawi, fatakun fi sakhrah, lalu Anda letakkan di sakhrah, di bebatuan yang sangat tersembunyi, au fis samawati, atau Anda lempar ke langit sana, au fil ardi, atau Anda sembunyikan di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan semua apa yang kalian lakukan tersebut. Innallaha latifun khabirun, Allah zat yang maha lembut, Allah zat yang maha ini detail. Latif, kelembutan Allah. Allah menggiring seorang dengan kebaikannya pada sebuah kemuliaan dengan cara yang lembut. Nabiullah Yusuf untuk bisa menduduki kedudukan menteri, jalan ceritanya itu dia bagaimana diperlakukan buruk oleh saudaranya, dimasukkan sumur, diambil, dijual, dijadikan budak, sampai kemudian dipenjara, sampai akhirnya menjadi menteri. Ini adalah jalan cerita kelembutan Allah yang Allah menggiring seorang dalam kebaikan dengan cara Allah yang sering orang tidak sadari. Yang jelas hasil kebaikan itu pasti baik. Demikian pula ancaman Allah bagi orang yang mereka melakukan keburukan. Takutlah Anda akan dampak buruk, akibat akhir yang buruk ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Allah latif. Terkadang Allah akan menggiring Anda pada sebuah keburukan yang tidak Anda sadari. Ketika Anda bermaksiat kepada Allah SWT, tahu-tahu banyak nikmat yang tercabut dari Anda karena dampak maksiat, dan tahu-tahu Anda telah terjebak dalam sebuah kubangan yang sangat mengerikan. Yang terkadang Anda tidak rasakan, tidak terasa. Sangat lembut Allah dalam menggiring manusia. Sehingga ini menjadi harapan bagi setiap orang berbuat baik, atau menjadi ancaman bagi orang yang mereka itu ingin berbuat buruk. Dan Allah itu khabirun, yang Allah itu ilmunya sangat mendetail. Semuanya dalam pengetahuan Allah yang sangat mendetail. Sehingga Allah tahu tentang detail-detailnya perkara. Sehingga tidak ada yang tidak terliput oleh Allah Ta'ala. Khabir, Allah sangat mengetahui semua perkara para hambanya. Wahai orang yang berbuat baik, jangan khawatir, Allah mengetahui tentang kebaikan kalian. Wahai orang yang berbuat buruk, takutlah, Allah tahu persis walaupun sesuatu yang Anda simpan di dalam hati Anda. Inilah pelajaran muraqabah. Ini adalah pelajaran muraqabah, di mana hendaknya ditanamkan kepada sang anak bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dari pendidikan umum kepada kita semuanya. Orang yang mereka tertanam dalam hatinya muraqabatullah, oh Masya Allah, menjadi orang, Anda akan sangat nyaman menjadi orang tua. Boleh jadi Anda tidak bisa mengontrol anak karena keterbatasan kebersamaan kita dengannya. Tapi kalau dia memiliki muraqabah, ini kontrol yang terbaik. Kontrol yang terbaik. Apalagi sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah media, fitnah teman-teman yang buruk, fitnah banyaknya kemaksiatan di mana-mana. Kadang-kadang anak melepas anak itu dak-dikduk. Penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau Anda telah tanamkan di hati anak itu muraqabatullah, maka lihatlah hasilnya orang mereka memiliki muraqabah. Lihatlah kisahnya Nabiullah Yusuf. Bagaimana Nabiullah Yusuf dijebakan godaan yang sangat dahsyat dan bisa selamat, dan ini semuanya adalah karena diantaranya dengan muraqabah yang ada pada Nabiullah Yusuf. Tidak ingin mendurhakai Allah SWT, Allah melihat walaupun suasana sangat kondusif untuk melakukan perbuatan maksiat. Lihatlah bagaimana sang wanita anak penjual susu, ketika ibunya memerintahkan, ya nak, akhlitil laban bil ma', campurlah susu dengan air, dengan harapan bisa banyak, volumenya banyak, bungkusannya banyak, untungnya banyak. Kata sang anak, wahai ummah, wahai ibu,
bukankah Amirul Mukminin melarang hal ini? Katanya, nah ini sudah umum. Udah umum. Dan toh Amirul Mukminin nggak melihat. Kata sang anak, wahai ibu, ya Ummah, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Ternyata dialog antara anak dan ibu ini langsung didengar oleh Umar yang sedang, ya ini ibaratnya ronda malam, mendengarkan percakapan ini kedua orang ini. Langsung Umar pulang tawarkan pada sang anak tentang wanita ini tadi. Singkat cerita, menikahlah salah seorang anak Umar Khattab dengan wanita ini. Kemudian lahirlah seorang perempuan. Lalu anak perempuan ini kawin lagi dengan King Abdul Aziz, melahirkan anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Benih yang dari seorang wanita yang seperti ini. Itu memiliki muraqabah. Kita pun telah dengar cerita tentang kisah pengembala kambing yang diuji oleh Umar untuk bisa menjual kambingnya dengan yaitu alasan, udahlah bilang aja sama Tuhan kamu, ini akalah hadib. Ada satu kambing yang dimakan serigala. Apa kata sang budak ini yang dia hanya mengembala kambingnya? Ainallah, kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah jawaban seorang mereka memiliki muraqabah. Jawaban orang mereka memiliki muraqabah. Dan kisah-kisah yang lainnya. Tanamkan muraqabah dalam diri seorang anak. Kemudian nasihat Luqman berikutnya adalah, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Wa ina, tegakkan salat, perintahkan yang ma'ruf, larang yang mungkar, bersabarlah dalam menerima segala macam musibah yang menimpa Anda. Inna dzalika min asmil umur. Ini semuanya merupakan perkara yang sangat ini kuat, yang sangat ini hebat. Nasihat untuk betul-betul menegakkan salat. Bagaimana salat ini adalah pilar agama kita. Anak ini sembadong-badongnya kayak apa? Kalau dia tetap menegakkan salat, insya Allah kembali. Insya Allah salat itu menjadi ini peringatan bagi dia, pengikat bagi dia. Sehingga wasiatnya salat. Kata Nabi pun as-salah ini jaga salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Sehingga jangan tinggalkan salat. Insya Allah itu ikatan yang paling kuat, kita senantiasa disadarkan menghadap Allah. Yang kalau kita lurus salat kita seperti kita mandi di sungai 5 kali, akan bersih. Salat tentu salat yang betul dia tegak. Salat yang betul tumbuh dari hati nuraninya. Maka ajarkan pada anak, jangan tinggalkan salat. Wasiati anak, orang tua, ibu, hendaknya senantiasa wasiatkan pada anak-anak, jangan tinggalkan salat. Terus demikian. Ditalkinkan terus ke telinganya, dicek, jangan tinggalkan salat. Anak datang dari pergi ke rumah, sudah salat belum? Ditanya salatnya dulu. Yang ditanyakan salatnya dulu. Ini penting berkaitan dengan membangun pilar kehidupan ini hamba dalam berkaitan dengan muamalah kepada ini para manusia. Dan dalam upaya menjaga diri dia. Salat. Pentingnya untuk betul-betul melatih anak ini atau menekankan anak ini tentang masalah salat. Dan pentingnya salat dibahas tersendiri. Kemudian, wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegah yang munkar. Diajarkan untuk supaya perhatian kepada orang lain. Kalau salat, amal saleh itu berkaitan dengan urusan pribadi. Kebaikan pribadi. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal saleh, ini adalah pribadi. Allah tidak mencukupkan kita untuk urusan pribadi. Tapi hendaknya kita betul-betul perhatikan orang lain. Dengan apa? Dengan dakwah kita. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf. Dakwah, tawasau bil haq. Ini adalah kewajiban yang Allah bebankan pada setiap kita.
Kita tidak boleh mencukupkan diri kita sendiri, tapi wajib kita untuk berdakwah kepada manusia. Kalau Anda tidak berdakwah, Anda biarkan manusia ini bodoh karena dia terlahir dalam keadaan bodoh. Kalau Anda tidak berdakwah, Anda biarkan manusia ini dimakan setan karena manusia ini semenjak lahir sudah dihadapkan dengan musuh bebuyutan yaitu iblis. Kalau Anda tidak berdakwah, Anda biarkan manusia itu melalang dengan akalnya, pada akalnya itu lemah, penuh dengan kelemahan. Nggak bisa mengatur hidupnya dengan benar. Kalau Anda tidak berdakwah, Anda biarkan manusia itu akan tenggelam dalam syahwat karena dia menyimpan syahwat kecenderungan kepada harta, kemudian perempuan, kemudian kekuasaan dan segalanya, sehingga akan bisa liar dan menjadi syahwat kebinatangan. Kalau Anda tidak berdakwah, maka yaitu Anda membiarkan mereka terancam tenggelam dalam perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah sebuah kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan orang lain untuk mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ajarkan anak untuk melarang yang mungkar, mengingatkan temannya, mengingatkan dirinya kemungkaran, maka dia pun akan tumbuh kesadaran, dia menjadi contoh teladan, dia sudah berani memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, dia akan tentu akan menata dirinya agar jangan sampai terjerumus dalam perbuatan kemungkaran. Dan senantiasa memperhatikan ini kebaikan-kebaikan. Kemudian wasbir ala masobat. Semua ketika Anda berdakwah ini pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang dahsyat. Lihatlah Nabi dengan dakwahnya bagaimana kesulitan yang akan dihadapi oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi merasakan beratnya jalan dakwah, maka membutuhkan kesabaran ekstra. Nabi diperintahkan Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah Anda sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Kesabaran ini mutlak dibutuhkan, apalagi dalam urusan dakwah. Kita akan mendapatkan gangguan, mendapatkan hal yang tidak mengenakan, maka adalah seorang betul-betul menyiapkan kesabaran, sehingga mentalnya itu mental baja, tahan banting, dia betul-betul siap untuk menghadapi risiko segala macam yang menyusahkan dirinya. Setelah itu, beliau mengajarkan yaitu adab. Mengadarkan yaitu adab. Adab jangan sombong, wala tusair hatta kalinasi wala tamsi fil ardi maraha. Kamu jangan palingkan muka kamu, pipi kamu dari manusia melengos. Ini tanda kesombongan, keangkuhan. Hendaklah kita betul-betul diajari tawadhu, karena Allah mengajarkan tawadhu kepada Rasulullah SAW. Ajarkan pada anak untuk tawadhu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan sombong, jangan angkuh. Kalau menghadapi manusia, simak baik-baik. Hadapi wajahnya, simak baik-baik. Sehingga dia merasa diperhatikan. Tidak menunjukkan akhlaknya orang yang angkuh dan sombong. Wala tamsi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Ada cara jalannya itu jangan aneh-aneh. Jangan menunjukkan jalannya orang sombong. Berjalanlah sebagaimana jalannya yang Allah ajarkan ibadur rahman. Yang mereka haunan penuh dengan ketawaduan ketika mereka berjalan di muka bumi. Bukan menunjukkan jalannya orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa besar. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang mereka itu angkuh lagi membanggakan diri. Kemudian termasuk waqsid fi masika, sederhanakan jalan kamu. Sederhanakan jalan kamu. Jangan berjalan ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi biasalah pertengahan, dan urusan terbaik dalam segala perkara adalah yang muktasid, yang pertengahan. Pertengahan, agama kita agama wasatiyah, agama pertengahan. Pertengahan antara sikap ekstrim dan sikap meremehkan. Agama kita yang jelas mengajarkan pertengahan dalam segala-galanya, itu yang terbaik. Wahdud min sautik, dan rendahkanlah suara, jangan teriak-teriak kayak orang yang tidak beradab, tidak perlu ngotot, tidak perlu ini suara keras, kecuali dalam kebutuhan-kebutuhan khusus. Anda pidato, Anda sedang orasi, Anda sedang ini berekspresi. Tapi kalau ngobrol-ngobrol biasa, urusan biasa, jangan Anda menjadi sok menguasai forum, jangan sok bertegang dengan urat Anda, dan sok kemudian pengen suaranya itu yaitu didengar sehingga Anda yaitu keras dalam bersuara, padahal tidak ada kebutuhan. Karena sungguhnya keras-keras suara yang paling keras itu suaranya khimar. Suaranya khimar yang paling keras. Sehingga kalau Anda membanggakan suara Anda besar, maka khimar lebih besar lagi. Dan tidak layak seorang mukmin memiliki akhlak yang seperti itu.
Pendidikan ini singkatnya isinya tentunya sangat banyak, sangat padat dan sangat panjang lebar kalau dikupas satu persatu. Tapi intinya di sini adalah ingat Islam menginginkan kita ini tumbuh berkembang seperti pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa furu'a fis sama' tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, tamsil tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah ini seperti pohon yang baik, akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi hebat, kemudian buah-buahnya lebat keluar setiap saat dengan izin Allah Ta'ala. Ini gambaran kehidupan seorang muslim. Akar itu di bawah tanah. Lalu ada batang percabangan yang menonjol di atas permukaan tanah, meninggi, kemudian ada buah-buahan yang lebat yang dia bisa nikmati. Singkatnya, bagian akarnya ada bagian pondasi. Bagian ini pondasi yang sangat menentukan. Inilah yang masuk bagian ini adalah akidah tauhid. Sehingga ini mesti yang pertama kali dikontrol, dikuatkan, dibaguskan. Nanti ini akan tumbuh amal-amal yang membanggakan, sholat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, berbuat baik dia, dan seterusnya. Ketaatan-ketaatan dia menjadi maksiat, ini tumbuh dari akar tersebut. Kemudian buah-buah yang dirasakannya itu secara pribadi, kebahagiaan, kelapangan hidup, kenyamanan, ketentraman, dan dia orang lain dirasakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Pendidikan Islam mengajarkan begini. Sehingga bagaimana Anda tanamkan anak ini di plot menjadi tumbuh berkembang menjadi pohon kalimat yang thayyibah, pohon kalimat thayyibah dengan syajarat kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Dia punya akidah yang mantap, punya asar ini ibadah amaliyah yang bagus, amal saleh, dan punya buah yang dirasakan sendiri, dirasakan orang lain. Inilah pendidikan yang kita arahkan kepada ini anak-anak kita, sehingga menjadi harapan masa depan generasi yang terbaik. Dan itulah yang dikatakan Nabi, yang dikatakan Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah manusia terbaik, kalian adalah generasi terbaik, umat yang terbaik yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Waktu kita sangat terbatas sekali dan minta maaf, kita mungkin cukup sekian dulu secara singkat. Demikian apa yang terkandung di dalam pembahasan wasiat Luqman ini. Dan tentu poin-poinnya sangat banyak dan sangat panjang lebar, tapi kita sekedar mengambil yang ringkasnya dan kemudian warning untuk kita apa yang mesti kita lakukan berkaitan kepada dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita dan kepada masyarakat secara umum. Ini yang kita sampaikan dulu, minta maaf segala kurangannya. Saya ada pertanyaan, silahkan. Enggak ada? Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz yang telah menyampaikan materi ini dan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kami, kita semua selaku orang tua maupun pendidik, bahwa demikianlah Allah memberikan atau menjelaskan kepada kita dari tamsil surat Luqman tadi, nasihat Luqman kepada anaknya, banyak sekali poin yang bisa kita ambil. Yang terakhir tadi beliau umpamakan bahwa kita seperti membangun atau menumbuhkan pohon ya, yang akarnya kuat dan buahnya menjulang ke langit dan buahnya bermanfaat bagi umat atau manusia pada umumnya. Mohon maaf mungkin karena ini waktu yang terbatas, Ustaz, barangkali untuk pertanyaan kami cukupkan dulu. Namun kami mengharap ada nasihat dari Ustaz Afifi dalam hal ini bagi kami selaku pengelola lembaga pendidikan, agar bagaimana supaya kami menjadi lembaga pendidikan yang baik dan sesuai dengan tujuan atau cita-cita pendidikan Islam pada khususnya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga Allah temukan kita di waktu yang lainnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita yang penting adalah istiqamah di atas sunnah, di atas agama, dan senantiasa menjaga kita sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, terima kasih banyak. Sekali lagi, sekali kurang minta maaf. Ya, kepada pengelola sekolah, hendaknya bersyukur kepada Allah SWT ketika Anda mendapatkan amanah untuk mengadakan pendidikan. Ini termasuk di antara aset yang Anda bisa jadikan lahan untuk amal jariah. Sehingga didiklah anak didik Anda sebagai kader-kader Islam
yang nanti pahalanya akan mengalir kepada Anda. Sehingga jangan fokus kepada sekedar keuntungan dalam lembaga pendidikan, tapi fokuslah kepada lahirnya generasi yang akan mengalirkan pahala untuk Anda. Ini yang terpenting. Kehidupan kita sempit di dunia ini, sehingga jadikan sekolah itu adalah pengkaderan terbaik untuk mereka menjadi anak-anak saleh yang bisa mewarnai negeri ini, masyarakat kita dan bangsa ini dengan akidah tauhid, dengan sunnah Nabi, dengan orang yang berakhlak. Kita lihat tanpa pendidikan agama, manusia ke arah binatang, menjadi buas, menjadi beringas, menjadi penikmat syahwat, menjadi liar. Maka jadilah Anda pejuang-pejuang pendidikan yang diharapkan bisa melahirkan generasi yang betul-betul generasi yang menyejukkan mata dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda akan menikmati aliran pahala dari anak didik Anda. Ini adalah aset yang sangat besar, dan didiklah anak-anak Anda dengan kelembutan, Anda dengan penuh perhatian dalam sekolah pendidikan, karena ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam masalah pendidikan. Pendidikan itu dibangun di atas suatu rahmah. Pendidikan atau dakwah kita ini dibangun di atas suatu rahmah, di mana seorang guru mendidik dengan kasih sayang, sehingga menghasilkan anak-anak yang mereka faham tentang agama dan kemudian mereka mengkristal nilai-nilai agama dalam diri mereka. Demikian yang singkat kita sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan mengadukan kepada Allah tentang segala permasalahan kita. Semoga senantiasa Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Jazakallahu khair wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.